Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nah Ustadz, kita lanjutkan kembali untuk materi kita di pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan masuk kepada cara untuk mengumpulkan informasi dari suatu teks bacaan. Baik, Ana Ustadz, sekarang kita lihat di sini. Apa itu 5W tambah 1H? Nah, tentunya Ana Ustadz sebelumnya sudah sering ya mendengar kata ini, 5W 1H. Apa itu? Ya, ini singkatan dari 6 kata tanya dalam bahasa Inggris ya, yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi penting dari sebuah teks atau kejadian. Jadi kalau anak ustadz ingin mengambil informasi-informasi penting dari suatu tulisan, ya, misalkan anak ustadz diminta, ayo merangkum, ya, rangkumlah tulisan yang panjang ini, ya, menjadi informasi yang sederhana ya. Jadi tulisan yang lebih sederhana ya. Maka anak ustadz bisa mengumpulkan informasi-informasinya dengan cara 5W dan 1H. Apa itu? Yaitu what, who, where, when, why ditambah dengan 1H yaitu how. Sehingga yang perlu anak ustadz cari adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya. Nah, apa itu menanyakan peristiwa apa sih yang diceritakan di situ, ya? Menceritakan tentang apa? Nah, itu anak ustadz harus tahu, ya. Kalau anak ustadz membaca suatu teks kemudian ditanya, tadi ceritanya tentang apa? Tentang apa ya? Nah, itu berarti sudah tidak dapat tuh informasinya. Dan ini informasi pertama, harus tahu tentang apa sih bacaan tadi. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini yang paling pertama. Apa, ya? Kemudian siapa? Siapa yang terlibat dalam cerita tersebut? Ada siapa aja sih dalam kisah itu? Ya, nah seperti itu. Kemudian di mana kejadiannya? Karena kejadian itu pasti berhubungan anak ustadz dengan tempat dan waktu. Ya, di mana kejadiannya? Nah, kemudian kapan waktunya? Waktu terjadinya itu kapan ya? Kemudian mengapa? Sebabnya apa kok bisa terjadi hal tersebut? Ya, ceritanya gimana sih kok bisa terjadi? Nah, ini juga harus tahu anak ustadz. Baik, kemudian bagaimana ya? Bagaimana kelanjutannya? Ya, bagaimana penyelesaiannya atau bagaimana akhir ceritanya? Ini juga harus tahu. Kalau anak ustadz sudah mengetahui keenam hal ini, maka berarti anak ustadz sudah paham ya. Minimalnya sudah paham terkait dengan teks yang diberikan. Sekarang kita lihat di sini contohnya. Di sini ada contoh teks. Pada hari Ahad, siswa kelas 6 SD Nusantara mengikuti kegiatan gotong royong di taman sekolah. Mereka membersihkan sampah, menyapu daun kering, dan menanam bunga. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Nah, simpel ya paragrafnya ya. Baik, sekarang Ustaz tanya, kumpulkanlah 5W dan 1H-nya. Nah, ya. Ya, berarti gimana Ustaz? Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang lihat. Apa? Ya. Nah, apa itu berarti tentang apa sih cerita ini? Nah, berarti ceritanya tentang kegiatan gotong royong di taman sekolah ya. Atau kegiatan gotong royong ya. Ceritanya tentang gotong royong. Siapa? Siapa yang melakukan gotong royong itu? Nah, jawabannya adalah siswa kelas 6 SD Nusantara ya. Where? Di mana kejadian itu? Jawabannya di taman sekolah. Ya. Nah, ada tempatnya harus tahu di mana? Di taman sekolah. Jangan di sini ceritanya di taman sekolah, waktu kita ditanya, di mana kejadiannya itu? Oh, di daerah gunung sana. Wah, nggak nyambung. Tidak sesuai. Nah, maka berarti kita belum paham ya terkait dengan teks yang kita baca. Harus sesuai ya. Apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan, kita pahami, kita jawab itu harus sesuai. Ya, kapan? Hari Ahad ini sudah ada waktunya ya, hari Ahad. Kemudian, why? Mengapa? Kok dilakukan gotong royong? Emangnya kenapa? Nah, karena tujuannya untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Itu yang mendasari mereka melakukan gotong royong, ya. Baik. Nah, dari sini nanti anak ustadz, kalau anak ustadz memahami tentang mengapa, alasannya apa, anak ustadz akan bisa menilai, ya.
bahwasanya perbuatan ini baik atau buruk, ya. Nah, contoh misalnya, mereka gotong royong ini, ya. Ternyata tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan dan keindahan. Oh, berarti why-nya itu, mengapanya itu, yang mendorong mereka itu adalah kebaikan, ya. Maka mereka pun melakukan gotong royong, ya. Atau bisa juga dari kata why ini, anak ustadz bisa juga menilai bahwasannya kegiatan mereka ini baik atau buruk, ya. Misalnya, mereka melakukan gotong royong di taman sekolah. Tujuannya apa? Agar semua anak itu tidak bisa liburan. Nah, misalnya tujuannya itu supaya semua anak tidak bisa liburan, masuk terus setiap hari ke sekolah. Wah, ini kan berarti tujuan yang tidak baik, ya. Nah, ini contoh saja, ya, contoh saja. Walaupun pasti sekolah tidak mungkin seperti itu, ya. Nah, tapi ini contoh. Nah, dari anak ustadz memahami why itu, maka anak ustadz, ya, bisa mengatakan, oh berarti ini cerita yang baik, ya. Oh, ini berarti cerita yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi harus dipahami why-nya. Kenapa? Alasannya itu apa? Begitu, ya. Jadi jangan kita baca satu teks, kemudian kita rasa, oh bagus ini, bagus. Saya rasa ini bagus. Ketika ditanya, alasannya kenapa kamu bilang bagus? Nggak ada, menurut saya bagus aja. Ya. Nah, ini kurang lengkap informasi anak Ustadz, ya. Harusnya anak Ustadz memahami. Mengatakan bagus, itu kenapa? Alasannya. Nah, buruk itu kenapa buruknya? Ya, suatu kegiatan tersebut. Ya, bisa dipahami, ya, anak Ustaz. Baik, berikutnya. How, bagaimana, ya? Bagaimana cara mereka untuk mencapai tujuan ini? Ini juga perlu, ya. Nah, ini juga perlu supaya kita bisa mengambil pelajaran, ya. Mereka punya tujuan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, maka bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Mereka bersihkan sampah, menyapu daun kering, dan menanam bunga. Maka ini harus ada dua-dua, ya. Ketika anak ustadz membaca suatu teks, misalnya teksnya bagus, ya, tentang mimpi saya belajar di negeri apa, di kota Madinah misalnya. Wah, bagus ini, bagus, ya. Wah, bagus. Tapi anak ustadz tidak membaca sampai bagaimananya dia nanti bisa sampai di kota Madinah, ya. Nah, maka anak ustadz hanya membaca mengapa. Oh, karena dia ingin menjadi seorang ulama misalnya. Bagus kan? Bagus. Tapi anak ustadz kurang membaca, kurang informasinya. Anak ustadz ternyata tidak membaca sampai dengan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk menjadi seorang ulama sampai belajar ke kota Madinah. Sehingga ketika ditanya, apa yang kamu baca tentang kisah, ya, perjuangan menjadi seorang ulama, belajar di negeri, di kota Madinah. Oh iya. Apa alasan dia melakukan? Oh, karena dia ingin jadi seorang ulama, karena ulama itu sangat Allah cintai. Nah, bagaimana cara dia berangkat? Gimana ya? Eh, oh, saya belum baca. Nah, berarti kurang informasinya. Jangan sampai seperti itu, ya, anak ustadz, ya. Jadi keenam ini harus, ya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalau anak ustadz sudah memahami 6 hal ini dari satu teks, maka itu tandanya anak ustadz sudah mendapatkan informasi yang komplit, ya, dan memahami, ya, mengumpulkan informasi dengan sempurna. Baik, nah, anak ustadz, ya, itu sangat penting untuk kita pelajari karena ini, ya, bisa membantu kita memahami dengan lengkap, kemudian apa namanya, membuat kita bisa meringkas suatu informasi sehingga mudah untuk kita ingat, mudah kita ceritakan, kemudian juga kita bisa apa namanya, berpikir secara terstruktur, ya. Nah, tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sehingga informasi yang kita kumpulkan itu tidak acak-acakan, ya, tapi beraturan. Nah, seperti itu, ya. Baik, Ustaz, mungkin ini saja yang sedikit. Jangan lupa untuk mempraktekannya ketika nanti Anda Ustaz membaca suatu teks, maka bisa dipraktekkan 5W1H ini sehingga semakin lancar. Kita cukupkan, insya Allah kita sambung kembali pada materi yang berikutnya, Anda Ustaz. Atas perhatiannya Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.